Halo semua, oke balik lagi ke YouTube-nya Mang Coding. Oke, kali ini Mamang mau lanjut tutorial yang belum beres ya teman-teman, yaitu bikin website menggunakan Webflow. Oke, yang kemarin kita kan cuma bikin navbar ya. Nah, pada video kali ini kita bikin hero section ini sama oke, kita bikin ininya dulu aja. Bikin hero sectionnya dulu, nanti kita lanjut ke sini. Oke, kita langsung aja. Nah, kita langsung aja ya. Buka file yang kemarin udah kita bikin, navbarnya. Nah, untuk kedepannya, saya akan menggunakan font dark grotesque. Nah, untuk menginstal si fontnya, gimana sih? Nah, kan di sini saya belum menginstal si fontnya ya. Nah, belum ada. Caranya cukup mudah. Kita pergi ke sini, site setting. Nah, di sini ada font. Klik yang font. Nah, cari font yang kita inginkan. Nah, ada kan? Kita enter aja. Nah, kita mau pakai yang berapa nih untuk si fontnya? Ini. Add font. Nah, kita back lagi ke site yang udah kita bikin ya. Nah, kita langsung cek aja ya untuk si fontnya apakah udah ada atau masih belum. Nah, ini udah ada untuk si font stylenya. Nah, kita langsung aja bikin bagian hero section. Nah, di sini kita cukup Ctrl E dulu. Kita add section. Nah, di sini kita tulis section. Enter. Kita kasih nama hero section. Nah, terus kemudian saya bikin container. Enter lagi. Nah, untuk ini saya bikin H1 dulu ya. Karena di sini ada H1, ada paragraf dan ada button. Nah, saya bikin H1 dulu. Kita cari H1. Enter. Kita copy. Saya mau ganti ke darken grotesque. Untuk warnanya saya ganti menjadi warna hijau tapi hijau gelap. Untuk ukuran fontnya 128 100. Untuk line height 1 atau 95. Nah, ini kan memenuhi ya. Nah, kita langsung masukin aja si paragraf. Kita Ctrl E. Kita ketik P. Nah, di sini udah ada paragraf, kita klik. Nah, saya copy aja ya. Ctrl C. Saya paste. Nah, ini kan
uh, yang pembungkus dari heading sama paragraf si container. Nah, ini kita kasih div untuk membungkus nanti si heading, paragraf dengan button div. Nah, kita masukin semua. Kita kasih nama aja. Title sub title. Enter. Nah, ini kan sejajar. Enggak sejajar. Nah, untuk menjadikannya sejajar ke pinggir, kita kasih flag. Yang layout flag. Nah, ini kan ada di sebelah kanan ya untuk si H-nya. Nah, kalau mau seperti itu, kita tinggal pindahin aja ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk si title ininya, kita kasih rata kanan. Nah, sudah hampir sama. Kita ganti dulu font stylenya. Untuk ini kita Ctrl C aja. Ctrl C. Nah, ini kan paragraf cuma ada satu ini ya. Biar rapi kita bikin div baru untuk membungkus paragraf dengan buttonnya. Masukin. Kita Ctrl V. Nah, sudah ada. Kita ganti menjadi view more. View more. Nah, untuk membuatnya ke tengah, kita cukup kasih flag. Kita klik yang ini, arrow bawah, vertikal. Kemudian top, kita kasih center. Nah, nanti dia bakalan ke tengah. Kita kasih si container ini wrapper body. Nah, ini yaitu wrapper yang udah saya bikin. Nah, cara bikinnya itu kita cukup bikin div baru, Ctrl E, div, enter. Nah, kita untuk jarak kiri kanannya mau berapa nih? Nah, ini kan 0 nih. Kita klik, kasih 0 lagi, karena dia secara otomatis bakalan ada padding di dalamnya. Nah, saya langsung kasih ini 120. Ini 120. Ini 40. Yang bawah 40. Nah, seperti ini. Ini kan sudah ada CSS-nya div block 4. Nah, nanti kita tinggal panggil di setiap kontainer yang mau kita simpan. Ya. Nah, di sini itu kayaknya terlalu banyak ya jaraknya. Nah, kita bisa atur lagi untuk jaraknya. Saya mau kasih 0 aja. 0. Jarak ini 0. Nah, ini kan udah ada semua si komponennya. Tinggal yang ini. Ini itu saya bikin absolute. Tunggu dulu, kita bikin yang ini dulu ya. Nah, kita kasih max wide, teman-teman. Misalkan
eh, 40. Nah, ini kan udah sesuai nih. Tapi di 1440 masih kelihatan kecil ya. Kita tambahin lagi untuk ukuran si font size-nya. 128 95 120. Nah, kita tambahin lagi misalkan 50. Nah, udah kelihatan agak sama ya. Nah, untuk ini saya kasih jarak juga ya. Kita kasih jaraknya di div-nya. Misalkan kita kasih 40. Masih kurang 30. Nah, udah sesuai. Kita tinggal space between di sini. Maaf. Space between. Oke. Nah, kita bisa kasih latar biru ini. Nah, si latar biru ini kita bikin dari div ya, teman-teman. Bisa dari div atau bisa dari image juga. Nanti kita bikin absolute, kemudian kita simpan di belakang ini. Nah, kalau di sini saya mau pakai div ya. Ctrl E, kita bikin di enter. Nah, si div ini udah ada. Kita tinggal kasih warna biru atau bebas, suka hati kalian. Maaf, saya salah ngasih warna ya, teman-teman. Ini buat tipografinya. Nah, di sini background image. Nah, udah ada warna. Kita tinggal kasih absolute. Nih ada position. Kita kasih absolute. Nah, untuk yang relatifnya kita kasih di div, di title subtitle. Kita kasih relatif ya. Kalau udah, kita klik lagi yang div. Yang tadi kita kasih absolute, kita klik yang ini bottom right. Nah, dia akan otomatis ada di sini karena menyesuaikan garis ini nih yang biru, menyesuaikan groupingnya. Ya, kita tinggal panjangin ya. Kita pakai persen aja, misalkan 20. Segimana? Ini masih kecil, kita 80. Oh, ini kepanjangan. Kasih 40. 48. 45 berarti. Nah, warnanya kita sesuaiin sama yang di website tadi. Maaf, salah terus. Nah, udah sesuai. Untuk si tingginya apa ini udah cukup? Saya mau tambahin dikit lagi. 25 misalkan, atau 23 lah. Nah, di sini ada jet index, kita kasih -1. Enter. Nah, dia bakalan otomatis ada di belakang. Gimana sih cara supaya si posisinya ada di atas di sini nih? Kita tinggal kasih, atau kita bisa tinggal drag aja ya, teman-teman nih. Udah ada tanda panah 2 kayak gini. Kita tinggal drag ke atas, paskan dengan si posisinya. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Kita tinggal kasih line ya. Untuk si line-nya saya mau pakai div lagi. Ctrl E, kita bikin div. Kita kasih nama dulu aja, biar nggak pusing. Line. Kita kasih warna hitam.
jaraknya mungkin 20. Kita posisinya ubah jadi absolute. Nah, untuk si height-nya kita pakai satu aja, 1 pixel. Nah, kenapa nggak mengurangi si ininya, si dalamnya nih? Karena ada padding. Kita tinggal berikan kosong, kosong. Nah, ini kan udah secara udah tadi kita ubah jadi relatif. Kita tinggal buat si line ini menjadi ke tengah. Nah, kan kita udah ubah seperti ini ya, ini kita harus otomatis buat dia ke tengah, manual. 35 kita bikin dia ke tengah. Saya rasa 33. Oke, 32 mungkin. Nah, ini kenapa ada garis-garis gini? Nah, nanti juga dia bakalan hilang ya, teman-teman. Misalkan kita publish nih. Kita tunggu dulu. Nah, kita tinggal klik. Nah, udah hampir sama kan? Cuma kita sesuaikan untuk si ukurannya, misalkan menjadi 10 saya rasa. 15. Sudah hampir sama ya, teman-teman. Coba ini agak terang aja nih buat si birunya. Kita ubah dulu menjadi agak gelap, biar nggak terlalu mencolok. Nah, hampir sama nih, kita kasih jarak ke atas. Nah, kalau misalkan kita kasih si BTN primary ini jarak ke atas, misalkan 12, otomatis yang ini juga ikut ke atas. Kita enter. Nah, kelihatan kan tadi BTN primary, kita lihat. Nah, BTN primary kita lihat. Nah, biar dia nggak ikut BTN primary, kita kasih nama kelas lagi. Misalkan kita tambahin ya, primary ini BTN hero, enter. Kita kasih jarak misalkan 40. Nah, dia nggak ikut kan untuk yang si atas ini. Nah, begitu cara mainnya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin dari video yang Mamang bikin ini Mamang cukupkan ya. Nanti di next video Mamang mau bikin bagian yang text running ini dengan logo running ini. Kenapa ini running? Karena dia bakalan jalan gitu dari 0 sampai angka yang kita tentukan gitu ya. Di sini menggunakan JavaScript. Nah, kalau untuk logo running ini menggunakan interaction, di sini udah ada. Nah, nanti kita bikin animasinya di sini ya. Nah, untuk video kali ini memang cukupkan, dan sampai jumpa di next video berikutnya.